Hai Bunda Lovers, jumpa lagi dengan kita kelompok 4. Saat ini kita akan membahas tentang KB IUD. Sebelum kita membahas tentang IUD, kita harus mengenal jenis-jenis metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi dibagi menjadi dua kategori, hormonal dan non-hormonal. KB hormonal terdiri dari suntik 1, 2, dan 3 bulan, pil kombinasi, dan implan. Sedangkan KB non-hormonal terdiri dari IUD dan kondom. MOW dan MOP masuk ke dalam kategori kontrasepsi mantap. Nah, sekarang kita ke IUD. IUD atau yang biasa kita sebut dengan KB spiral adalah plastik berbentuk huruf T yang seukuran uang logam yang ditempatkan di dalam rahim, di mana tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan. KB jenis ini merupakan satu alat kontrasepsi yang banyak diminati. Sayangnya, penggunaan KB IUD ini diikuti dengan rumor yang menyatakan bahwa penggunaan IUD ini bisa membuat badan menjadi gemuk. Sebenarnya benar apa enggak sih? Nah, untuk menjawabnya, di video ini akan kita bahas mulai dari bagaimana sebenarnya cara KB IUD, lalu apa sih bedanya antara IUD yang hormonal dan non-hormonal, serta apa saja sih efek samping dari KB IUD ini yang mungkin terjadi, sehingga nanti kita bisa paham dan menjawab bagaimana efek sebenarnya dari KB IUD ini terhadap berat badan. Nah, untuk menjawab mitos atau rumor-rumor yang beredar, tonton video ini sampai akhir. Sebelum Anda mencari tahu apakah penggunaan KB spiral ini bisa bikin tubuh gemuk, sebaiknya Anda mencari tahu dulu cara kerja KB IUD ini dan di dalam mencegah kehamilan. KB IUD atau yang sering kita kenal dengan KB spiral adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Benda ini diletakkan di dalam rahim dan bekerja dengan cara mencegah sperma, sehingga sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur dan pembuahan tidak akan terjadi. Sebenarnya IUD ini terdiri dari dua jenis, yaitu IUD non-hormonal dan IUD hormonal. Tetapi kedua jenis ini, dua-duanya tidak terbukti untuk meningkatkan berat badan. Nah, Bunda, kedua jenis KB IUD ini memiliki cara kerja agak berbeda. Kita akan mulai dari KB IUD yang non-hormonal. KB IUD non-hormonal merupakan IUD yang berbentuk seperti huruf T dan dibalut dengan tembaga di bagian luarnya. Maka dari itu tak heran jika alat kontrasepsi ini disebut dengan IUD Kaperti atau tembaga, di mana jenis KB ini menggunakan tembaga untuk mencegah terjadinya kehamilan. Gimana caranya ya? Jadi simpelnya, sperma ini tidak suka dengan keberadaan tembaga atau Kaperti ini. Pasalnya, tembaga dapat mengubah dan menghalangi perkembangan sperma, sehingga sperma menjadi kesulitan untuk berenang dan mencapai sel telur untuk membuahi. Jadi jika sel sperma ini tidak bertemu dengan sel telur, ya tidak akan terjadi pembuahan dan kehamilan dong. Penggunaan KB IUD ini bertahan dengan cukup lama, di mana KB IUD non-hormonal ini bisa bertahan hingga 10 tahun, tergantung mereknya juga. Tapi penggunaan alat kontrasepsi ini bukannya tanpa efek samping ya. Nanti di akhir video kita akan bahas tentang efek samping dari KB IUD. Lalu yang berikutnya ada KB spiral yang hormonal. Nah, untuk yang hormonal artinya alat berbentuk T-nya ini melepaskan hormon tertentu, yaitu hormon progestin ke dalam rahim saat digunakan. Jenis KB IUD ini tidak dibalut dengan tembaga, tetapi pelepasan dari hormon progestin ini akan mengentalkan cairan autolyservik sehingga mencegah sperma untuk membuahi sel telur. Selain itu, hormon progestin ini juga akan membuat dinding dari indung telur menyempit sehingga menghalangi terjadinya pelepasan dari sel telur. Sama seperti KB IUD non-hormonal. Jenis KB yang satu ini juga pasti ada efek sampingnya dong. Misalnya, siklus menstruasi menjadi berubah atau timbul jerawat. Tapi jenis IUD hormonal ini, sifat dari hormonnya tidak seperti
KB hormonal yang lainnya, atau bersifat lokal sehingga hanya bekerja di bagian rahim saja. Termasuk peningkatan berat badan, tensi juga meningkat hingga pada IUD hormonal tidak menyebabkan peningkatan berat badan, karena tadi efeknya hanya lokal di daerah rahim saja. Tetapi pada penggunaan KB IUD hormonal ini, penggunaannya baru efektif setelah pemakaian selama 1 minggu. Lalu efektivitas penggunaannya bisa bertahan lama, kurang lebih 5 tahun lamanya. Nah, sekarang kita bisa tahu apakah benar KB spiral itu bisa bikin gemuk. Sejauh ini memang belum ada bukti yang menunjukkan bahwa KB IUD baik yang hormonal ataupun yang non-hormonal menyebabkan peningkatan berat badan. Dimana kalau kita lihat yang hormonal sekalipun dia itu berbeda dengan suntik, pil ataupun implan, karena sifat dari hormonnya itu bersifat lokal saja, yaitu bekerja di daerah organ kewanitaan wanita saja, tidak sistematik seperti suntik, pil ataupun implan, sehingga memang efek sampingnya lebih minimal. Kemungkinan apabila Anda pengguna dari IUD dan mengalami peningkatan berat badan, mungkin ada hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan, bukan dari IUD-nya saja. Hal tersebut bisa seperti kebiasaan makan yang mungkin berlebihan. Meskipun saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan IUD bisa meningkatkan berat badan, penggunaan KB IUD tetap memiliki resiko efek samping tersendiri. Pada dasarnya, efek samping yang terjadi itu biasanya akibat respon berlebih dari tubuh. Ketika ada suatu benda yang ditanamkan di dalam rahim, tetapi biasanya bersifat ringan. Dan sampai saat ini penggunaan IUD tersebut aman, sehingga ibu tidak perlu khawatir. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi pada beberapa wanita antara lain adalah: pertama, timbulnya keputihan. Lalu adanya pendarahan yang tidak teratur selama beberapa bulan pertama setelah pemasangan IUD. Lalu ada kemungkinan juga menstruasi lebih banyak dan juga risiko untuk mengalami kram perut pada wanita setelah pemasangan dari IUD tipe Copper-T. Lalu menstruasi bisa jadi lebih singkat atau berkurang jika Anda menggunakan IUD yang hormonal, atau bisa timbul gejala mirip MS seperti nyeri kepala, jerawat, pegel linu, ataupun nyeri di daerah payudara terutama pada IUD yang hormonal. Tetapi perlu dicatat bahwa efek samping tersebut hanya terjadi pada sebagian kecil dan tidak terjadi pada semua wanita yang menggunakan KB IUD. Nah, hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah tidak semua orang bisa menggunakan KB IUD. Untuk wanita yang memiliki radang panggul, kelainan rahim, kanker serviks, kanker payudara, atau infeksi menular seksual, dianjurkan untuk menggunakan metode kontrasepsi lainnya selain IUD. Sekali lagi, jika Anda merasa ada keluhan setelah pemasangan IUD, maka konsultasikan lebih dahulu dengan dokter Anda atau bidan. Baiklah, semoga informasi yang kita berikan saat ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman, kerabat, dan keluarga yang membutuhkan informasi ini. Saya, Lisken Anita, mewakili kelompok 4, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.